Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin metode screening saham yang dipakai oleh Benjamin Graham. Untuk teman-teman yang belum tahu, Benjamin Graham ini adalah gurunya Warren Buffett. Kayaknya kita sepakat deh ya, Warren Buffett adalah salah satu investor terbaik di dunia. Tapi coba bayangin, sekarang ini kita bisa belajar dari gurunya Warren Buffett. Mudah-mudahan kita bisa jadi kayak Warren Buffett, atau setidaknya mirip-mirip dikit lah ya. So, udah pasti ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pertama-tama, saya mau ngasih tahu sedikit aja biografi tentang Benjamin Graham. Secara singkat, Benjamin Graham atau yang biasa dipanggil Ben Graham ini lahir di Inggris pada 8 Mei 1894, tapi terlahir sebagai warga negara US. Saat umur kira-kira 1 tahun, Ben Graham pindah ke US, dan memang udah kelihatan pintar banget sih ya dari muda. Beliau ini lulus dari Columbia University dengan 3 gelar sekaligus, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan filsafat pada umurnya yang ke-20. Karena pintar banget, beliau ini dapat tawaran untuk ngajar jadi dosen di Columbia University. Tapi memang saat itu Benjamin Graham memilih untuk berkarir di Wall Street. Mungkin karena memang ngejar passion-nya ya untuk terjun langsung di industri pasar modal. Lalu Benjamin Graham juga mendirikan sebuah perusahaan pengelolaan investasi, ini mungkin kayak manajer investasi gitu, berdua partneran sama temennya, namanya Jerome Newman. Ya, jadi nama perusahaannya itu Graham Newman Partnership, yang pastinya diambil dari nama keduanya, Benjamin Graham dan Jerome Newman. Kemudian, selang beberapa tahun, akhirnya Benjamin Graham memutuskan untuk, oke deh, saya terima untuk ngajar di Columbia University. Nah, saat beliau ngajar, beliau ini menjadi guru dari banyak sekali investor hebat seperti Irving Hunt, William Ruane, Walter Schloss, dan pastinya Warren Buffett. Bahkan Warren Buffett itu minta, mungkin agak mohon-mohon gitu ya, supaya bisa kerja jadi bawahan langsungnya si Benjamin Graham. Ya, bahkan ya, Warren Buffett itu rela untuk nggak digaji supaya bisa belajar dari Benjamin Graham. Warren Buffett juga pernah ngomong, kalau ajaran Benjamin Graham ini adalah pondasi utama kerangka investasi yang dimiliki Warren Buffett sampai saat ini. Dan Benjamin Graham ini menjadi orang terpenting kedua dalam hidupnya setelah ayahnya sendiri. Mantap banget kan? Saya yakin deh, banyak di antara kita yang mengagumi sosok Warren Buffett dengan segala kisah suksesnya di pasar modal. Nah, sekarang ini kita bisa belajar metode screening saham dari gurunya Warren Buffett. Dan teman-teman tenang aja, pastinya nanti saya juga akan aplikasikan dengan mencari saham-saham di bursa kita, IHSG. Kira-kira saham apa ya yang sesuai dengan kriterianya Benjamin Graham? Yuk, sekarang saya mau kasih tahu dulu kriteria saham Benjamin Graham yang saya ambil dari beberapa sumber. Salah satunya adalah dari buku The Intelligent Investor. Nah, ini buku bagus nih. Banyak banget teman-teman yang nanya ke saya, bro, buku referensi untuk belajar investasi yang bagus itu apa ya? Dan saya berkali-kali sih merekomendasikan buku ini. Jadi kalau bisa, teman-teman baca dulu ya buku ini sampai selesai, pahami dulu maknanya, baru deh nanti bisa belajar yang lain-lain. Jadi buku ini tuh udah kayak buku wajibnya untuk seluruh investor. Tapi saya nggak jualan buku ya. Teman-teman silahkan cari aja di toko buku terdekat, atau beli di e-commerce juga boleh, di situ udah banyak toko-toko yang jual buku ini. Yuk kita balik lagi ke topiknya ya. Jadi secara garis besar, ada 7 kriteria yang harus dipenuhi kalau mau lolos screeningnya Benjamin Graham. Yang pertama, PBV atau Price to Book Value itu maksimal 1,5. Ya, itu titik maksimalnya, kalau bisa lebih rendah ya lebih bagus. Ini sih menarik menurut saya ya, karena kan kita tahu Benjamin Graham adalah seorang value investor yang cenderung mencari saham salah harga, saham yang valuasinya murah, yang biasanya tolak ukurnya tuh PBV harus di bawah 1. Nah, tapi ini adalah pandangan baru, ternyata menurut Benjamin Graham itu batasnya adalah 1,5. Artinya saham agak sedikit mahal, di atas nilai bukunya itu nggak masalah. Asalkan diimbangi dengan kualitasnya yang bagus. Ya, tapi jangan mahal-mahal banget juga ya. Jangan sampai PBV 4 kali atau bahkan PBV 10 kali. Gitu ya. Lanjut, yang kedua. Price to earning ratio maksimal 15. Artinya, harga saham itu maksimal 15 kali lipat dari laba per lembar saham atau yang biasa kita sebut EPS.
Jadi harga saham itu maksimal 15 kali lipat dari EPS tahunan. Nah, di sini Benjamin Graham mau menekankan harga saham yang akan kita bayar itu harus tergantung dari laba yang bisa dihasilkan. Kalau labanya besar, wajar deh harga sahamnya agak mahal. Tapi kalau labanya kecil, ya harga sahamnya nggak boleh terlalu mahal ya. Untuk penjelasan lebih rinci tentang PBV dan PER ini, teman-teman bisa lihat di episode 21 dan 26. Di sana saya sudah pernah menjelaskan secara lebih lengkap, jadi untuk teman-teman yang masih bingung, bisa meluncur ke sana dulu ya. Kita lanjut lagi yang ketiga, DER, Debt to Equity Ratio di bawah 2. Nah, ini adalah rasio antara jumlah hutang dibandingkan dengan ekuitas atau modal bersih. Jadi Benjamin Graham memperbolehkan perusahaan punya hutang jangka panjang senilai maksimal 2 kali lipat dari modal bersihnya. Ya oke sih, walaupun menurut saya ini agak beresiko, karena biasanya saya lebih konservatif dan lebih suka yang DER-nya, yang debt to equity ratio-nya di bawah 1. But it's okay kalau misalkan hutangnya benar-benar dipakai untuk pengembangan usaha. Lanjut lagi yang keempat, current ratio lebih besar dari 2. Oke, mungkin saya sedikit jelaskan dulu. Current ratio ini sebetulnya membahas hutang jangka pendek yang kira-kira dalam beberapa bulan atau 1 tahun ke depan itu harus dibayar. Kalau tadi DER itu kan bahas hutang jangka panjang ya, nah ini sekarang hutang jangka pendek. Benjamin Graham tuh mau perusahaan punya aset lancar, aset yang sewaktu-waktu bisa dicairkan untuk melunasi hutang jangka pendek. Nilai aset lancar itu setidaknya harus 2 kali lipat dari hutang jangka pendeknya. Jadi kalau misalkan punya hutang jangka pendek nih, 100 miliar, jatuh temponya harus dibayar tahun depan. Maka perusahaan itu saat ini harus mempunyai aset lancar setidaknya senilai 200 miliar. Jadi kalaupun besok banget atau minggu depan utangnya mau dibayar lunas, itu tuh bisa banget. Ya, bahkan masih ada sisanya 100 miliar untuk dijadikan modal usaha lagi. Oke ya, kurang lebih sih gitu gambarannya. Syarat yang kelima, perusahaan tidak boleh satu kali pun mengalami kerugian dalam 10 tahun terakhir. Tuh kan, saya juga udah berkali-kali bilang nih ke teman-teman semua, saya jawabin pertanyaan teman-teman semua, kalau ada perusahaan yang rugi, EPS-nya minus, saya pasti langsung skip tuh. Saya nggak bakalan investasi di emiten itu. Jadi kalau teman-teman nanya, memangnya kenapa sih bro? Gini loh, sebuah perusahaan didirikan itu pasti tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba dari kegiatan operasional. Kalau rugi, ya buat apa kan? Udah capek-capek kerja, udah capek-capek jalanin perusahaan, tapi malah rugi. Kalau rugi terus gimana? Ya lama-lama modalnya habis. Lalu kalau modalnya habis, apa selanjutnya? Ya pastinya kan bangkrut ya namanya, karena dia udah nggak punya modal lagi untuk mengoperasikan bisnis. Tapi kalau untuk fast trade atau ngikut momentum, ya boleh-boleh aja. Silakan manfaatkan kenaikan jangka pendeknya untuk dapat profit. Tapi kan sekarang ini kita lagi bahas investasi ya, investasi jangka panjang. Cara ceknya gimana? Tinggal cek aja, misalkan teman-teman lihat ya, nanti di datanya di Stockbit atau di RTI atau di Yahoo Finance, teman-teman lihat aja EPS tahunannya. Kalau ada yang minus, ya teman-teman lihat data historinya ya. Kalau ada yang minus, udah, pasti deh Benjamin Graham bakalan skip saham itu. Oke? Lanjut, yang keenam. EPS harus bertumbuh. Nah, ini artinya laba perusahaan itu harus naik dari tahun ke tahun. Syarat minimal Benjamin Graham adalah sekitar 30% dalam 10 tahun terakhir. Atau bisa dibilang kalau kita rata-ratakan minimal EPS-nya itu harus naik 3% dari EPS tahun sebelumnya. Ya masuk akal banget sih sebetulnya. Karena ketika sebuah perusahaan itu sudah berjalan cukup lama, harusnya sih mereka udah semakin pintar. Udah semakin tahu gimana caranya generate income yang lebih besar. Atau oke deh, kalau misalkan pendapatannya udah mentok, udah maksimal, udah nggak bisa nambah, ya udah, perusahaan itu harus mikir gimana caranya mengurangi pengeluaran yang nggak penting. Atau biasa kita sebut efisiensi. Juga kan setiap tahun kalau perusahaan untung, pasti modalnya akan bertambah terus ya. Nah, dengan modal yang lebih besar, seharusnya perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Itu sih harapannya. Gitu ya. Oke, last but not least, yang ketujuh adalah dividen. Yes, Mas Bro dan Mbak Sis semua nggak salah dengar. Menurut Benjamin Graham, faktor dividen itu sangat-sangat penting. Sama kan, kayak video-video sebelumnya, saya berkali-kali tuh bilang, dividen itu penting banget dan bisa bikin kita dapat profit yang jauh lebih besar. Teman-teman bisa cek di episode 31 ya.
Benjamin Graham akan memilih perusahaan yang sudah terbukti membagikan dividen secara rutin setidaknya 20 tahun terakhir. Bayangin tuh, perusahaan nggak boleh bolong, nggak boleh absen membagikan dividen selama 20 tahun berturut-turut. Ini udah pasti perusahaannya memiliki fundamental dan GCG yang bagus. Karena sudah terbukti, dalam 20 tahun, mungkin aja kan ada beberapa krisis ya, tapi perusahaan ini tetap saja bisa konsisten menghasilkan laba, dan labanya tuh dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, ini yang paling saya suka banget nih, dividen. Nah, kalau tadi kita udah dapet ya 7 syarat yang harus dipenuhi supaya sahamnya lolos screening Benjamin Graham, sekarang pasti muncul pertanyaan, ada gak mas bro saham kayak gitu di IHSG? Karena kelihatannya too good to be true gitu ya. Kayak semuanya tuh bagus banget, standarnya tuh tinggi banget. Tenang aja, seperti yang saya bilang di awal video tadi, saya akan melakukan screening, saya akan cariin saham-saham di IHSG yang bisa lolos screeningnya Benjamin Graham. Dan saya pakai Stockbit Pro. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya fitur Pro, teman-teman bisa siapin dulu pensil, siapin dulu kertas, siapin pulpen untuk nyatet data-data yang penting. Jadi nanti saya akan coba pelan-pelan tampilin datanya, supaya nanti teman-teman bisa nyatet, dan kalau mau dihitung lebih lanjut, nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke Stockbit. Kita langsung mulai aja. Untuk teman-teman yang mau screening saham, teman-teman bisa pilih nih fitur yang di sini, Screener, pencet aja. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Terus teman-teman bisa pilih Create New. Jadi ya screener baru, aturannya bisa teman-teman atur, bisa teman-teman custom sendiri. Saya pencet ya, Create New. Lalu kasih nama, screener name-nya Benjamin Graham lah ya. Benjamin Graham Screener. Oke. Kemudian di sini ada pilihan Stock Universe. Di sini teman-teman bisa pilih mau cari sahamnya di indeks apa ya. Bisa LQ45, JII, Bisnis 27, Kompas 100, indeks yang syariah, ISI, IDX 30, dan lain-lain. Kalau saat ini saya mau nyari di keseluruhan IHSG, so saya pilih IHSG. Selanjutnya, di bawah sini teman-teman bisa lihat ada screening rules. Ya, ini adalah aturan-aturan screening yang mau kita pakai. Ya, mungkin saya akan pertama masukkan, kalau tadi kan Benjamin Graham ada price to book value di bawah 1,5 ya. Kita langsung pilih aja current price to book value. Nah, ini ya. Pilih. Kemudian teman-teman pilih tandanya. Kalau dia kan tadi cari yang lebih kecil atau sama dengan. Nah ini ya. Lebih kecil atau sama dengan 1,5. Jadi screening ini akan memunculkan emiten-emiten saham di IHSG yang price to book value-nya lebih kecil atau sama dengan 1,5. Kita langsung cari aja dulu ya. Kita langsung pencet screen. Nah ternyata ada 481 emiten saham di IHSG, dari total 700 lebih saham, ini sudah terscreening ada 481 yang price to book value-nya di bawah 1,5. So, dari 700 udah mengecil ya, dari 481. Ini sudah sangat memudahkan sekali. Lanjut, kita add rules yang kedua. Kita pilih basic ratio. Kita pilih tadi kan price to earning ratio ya, current PE. Current PE ratio. Nah, ini dia. Pilih yang trailing 12 month, 12 bulan terakhir. Terus pilih lebih kecil atau sama dengan 15. Tadi kan aturannya kayak gini. Ya, dipilih. Langsung pencet screen. Nah, berkurang lagi. Tadi dari 481, berkurang jadi 358. Oke ya. Kita lanjut lagi. Masukin rule yang kedua. Basic ratio lagi. Tadi rasio hutang jangka panjang, debt to equity ratio. Ini ya, debt to equity ratio. Nih teman-teman bisa pilih yang di sini. Debt to equity ratio lebih kecil atau sama dengan 2. Kita masukin di sini. Screen. Nah, berkurang lagi, sisa 301. Terus lanjut lagi, kita tambahin lagi rules-nya, aturannya. Tadi ada current ratio ya. Teman-teman pilih current ratio. Current ratio, pilih yang ini. Tadi kan harus di atas 2 ya. Lebih besar atau sama dengan 2. Saya masukin di sini 2. Terus kita pilih screen. Nah, langsung berkurang drastis nih. Sisa 92 emiten yang memenuhi kriteria ini. Oke, ini baru 4. Oke, langsung lagi kita tambahin lagi satu lagi. Saya mau cari yang dividen dulu deh, dividen. Jadi dia harus membagikan dividen itu 20 tahun berturut-turut. Kita pilih dividen. Nah, teman-teman pilih yang ini ya, dividend payment streak ya. Jadi ini adalah streak sudah berapa tahun berturut-turut dia membagikan dividen.
Kalau tadi kan syaratnya minimal 20 tahun berturut-turut. So, kita pilih dividend payment streak-nya lebih besar atau sama dengan 20. Ya, jadi tadi yang sudah memenuhi 4 syarat ini ada 92. Nah, sekarang kita coba yang untuk dividend payment streak ini 20. Kira-kira ada nggak ya emiten saham di IHSG yang sudah membagikan dividen 20 tahun berturut-turut? Nggak pernah bolong. Kita pilih screen. Dan ternyata jawabannya nggak ada. Yes, bener banget teman-teman nggak salah lihat. No result for this rule. Artinya, memang kalau kita cari yang PBV-nya di bawah 1,5 ada. Current PE ratio-nya di bawah 15 ada. Debt to equity ratio di bawah 2 ada. Current ratio-nya lebih besar daripada 2 ada juga. Tapi ketika masuk rules dividend payment streak ini, ternyata emiten di IHSG tuh nggak ada yang lolos screening ini. Bahkan emiten-emiten big caps pun nggak masuk ke screening ini. Ya, mungkin aja PBV-nya di atas 1,5, PE-nya di atas 15, ya nanti teman-teman bisa cek aja sendiri. Tapi yang jelas, kalau kita pakai screeningnya Benjamin Graham, ini baru 5 rule loh ya. Tadi kan ada 7 ya. Ini baru 5 rule aja, sudah nggak ada yang lolos. Nih teman-teman lihat ya di sini. Terus kalau ada pertanyaan, Mas Bro, terus gimana? Kita nggak jadi beli saham dong. Terus kita beli saham apa nih? Kita nggak bisa investasi. Oke, tenang. Gini, saya mau jelasin. Memang screeningnya Benjamin Graham itu cukup ketat ya, malah sangat ketat. Ini adalah screening yang bagus banget, makanya tadi saya bilang di awal, too good to be true lah kalau ada emiten yang kayak begini. Mungkin kita bisa sedikit menurunkan standar, tapi di poin-poin yang mungkin itu bisa ditoleransi. Oke? Kalau current price to book value di bawah 1,5 ini sudah oke, jangan diganti. PE di bawah 15 sudah oke juga, jangan diganti. Debt to equity ratio di bawah 2, udah oke juga, jangan diganti. Current ratio lebih besar dari 2, ini juga oke, nggak masalah, ini jangan diganti. Ya, mungkin yang harus teman-teman ganti adalah dividend payment streak. Kita tahu kan bursa di Amerika memang bursanya negara maju ya, bursa yang udah lebih mature, yang lebih bagus, yang sudah lebih kuat gitu fundamentalnya. So, banyak emiten mereka yang sudah membagikan dividen itu 20 tahun berturut-turut. Tapi kalau di IHSG, di emerging market ya, di negara berkembang, mungkin kita bisa sedikit menurunkan ini. Kalau saya mau ganti jadi 10 tahun. Karena saya rasa 10 tahun pun sudah cukup oke kalau ada emiten-emiten saham tuh yang bisa bagi dividen rutin selama 10 tahun terakhir. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada muncul 17. Tapi di sini masih ada data yang janggal ya. Di sini ada PE ratio-nya minus nih. Ini artinya rugi. Nah, ini nggak boleh. Ya, kita langsung add rule aja lagi. Jadi kita tambahin untuk jaga-jaga supaya nggak muncul yang minus. Kita pilih current PE ratio lagi. Terus kita pilih yang lebih besar atau sama dengan 0. So, yang minus nggak bakal muncul. Jadi nggak ada saham-saham rugi yang muncul di sini. Gitu ya. Oke, sekarang muncul 10 emiten saham. Nah, ini teman-teman lihat ya. Teman-teman catat ini emiten-emiten sahamnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri apakah dia oke atau nggak oke. Ya, mungkin saya akan kasih lihat beberapa. Di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada emiten-emiten yang cukup familiar. Ada 2 yang at least familiar, yaitu MNCN dan GGRM, Gudang Garam. Ya, di sini dia sih masih tercatat emiten yang membagikan dividen secara rutin ya, secara beruntun. Karena masih penghitungannya sampai akhir 2020. Padahal GGRM dan MNCN ini sudah mengumumkan dia tidak membagikan dividen di tahun 2020 ini. So, teman-teman mungkin bisa eliminasi MNCN dan GGRM. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat dulu deh contohnya satu ya. Mungkin saya mau kasih lihat ASGR ya. Di sini kita buka di sebelah supaya kita bisa lihat. Ini kan screeningnya udah bagus ya. Price to book value masuk, PE masuk, debt to equity ratio masuk, current ratio masuk, dividend streak-nya juga masuk. Tapi sekarang kita lihat coba EPS-nya kita lihat kayak gimana. Apakah dia pernah rugi, atau dia bertumbuh, atau nggak bertumbuh. Yuk kita sama-sama lihat ya. Nah untuk ngeceknya, teman-teman bisa langsung masuk aja ke key statistik. Sini saya mau coba lihat beberapa data-data pentingnya. Pertama market cap. Market cap-nya ini sekitar 1 triliun, so ini adalah small cap. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, dia membagikan dividen, cukup oke ya, dia bisa membagikan dividen. Kemudian di bawah kita lihat return on equity-nya 11,6%. Menurut saya ini cukup oke, minimal kan 10%.
Terus kalau kemudian profitability-nya, net profit margin-nya 1,4%. Ini yang menurut saya agak kecil nih, karena ini biasanya standar saya itu 10% juga. Tapi oke, secara overall oke. Kita lihat grafik 5 tahunannya. Oke. Harga sahamnya ternyata sempat di 2000 ya. Kemudian downtrend dari tahun 2016 sampai saat ini harganya itu di 740. Oke, cukup murah sih ya kalau kita bisa lihat dari sini. Kemudian kita langsung coba lihat financial. Di sini kita lihat langsung aja income statement, annual ya, tahunan. Kita scroll ke bawah. Di sini ada EPS. Nah, teman-teman lihat EPS ya. EPS annual. Teman-teman lihat, kalau di sini ada yang minus, artinya dia nggak lolos. Lihat ya, 2019 positif. Terus 2018, 2017, 16, 15, 14, 13 positif juga EPS-nya. Kemudian sampai 2010 itu positif juga ternyata. So ini bagus ya, ini lolos ya. Karena EPS-nya positif dan kelihatannya nambah nih. 87, 103, 126, 154, 192, dan seterusnya. Nanti teman-teman hitung aja apakah dia 30% dalam 10 tahun terakhir. Teman-teman harus cek ya. So kita bisa ambil kesimpulan, nah SGR ini cukup oke ya. Cukup menarik untuk kita pantau. Oke, kita lanjut lagi lihat saham berikutnya. Teman-teman mau lihat apa? Oke, Ekat deh ya. Ini Ekat juga salah satu saham favorit. Ini saya suka banget ya dengan saham ini karena fundamentalnya bagus, udah gitu bagi dividen, industrinya juga oke. Kita sama-sama lihat ya. Kita pertama masuk ke statistiknya dulu. Kayak tadi, kita bakalan ngecek market cap-nya. Ini 900 miliar ya, small cap juga. Terus kemudian dividen juga dia bagi, oke bagus. Kemudian di bawahnya return on equity 8,5%. Ya, ini agak kurang. Target 10%. Net profit margin 15%. Ini bagus. Oke, ini bagus sih. Ini cukup oke. Sekarang kita coba lihat grafik 5 tahunannya. Nah, memang saham bagus itu harganya akan selalu naik. Di 2016 itu harganya masih 400-an. Sekarang ini sudah 1.200 lebih. Kemarin di market crash itu sempat turun ke 600-an ya. Ini momen yang bagus banget kalau mau serok. Udah gitu dia naik nih. Bahkan sekarang sudah lebih tinggi dibandingkan harga sebelum market crash. Harga sebelum market crash kan di sini ya, di 1000-an ya. Sekarang udah 1.200 lebih nih. Bahkan kemarin itu sempat tembus 1.300. Ya memang sih, kelihatan sih emiten-emiten bagus tuh bakalan kayak gini. Kita cek dari sisi financialnya, sama ya, income statement, annual. Kita lihat EPS-nya. Ya, tadi kan dari screening tadi baru 5 ya. Dua lagi itu kan EPS. Yang pertama EPS nggak boleh minus, sama EPS itu harus bertumbuh. Yuk kita lihat. 2019 positif, 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 positif terus. Lanjut 2014, 2013 positif, 12 positif, 2010 positif juga, 2009 positif. Oh, so udah aman. 10 tahun terakhir dia nggak pernah rugi. Dan kelihatan ya, bagus banget ya. 28, 46, 37, 51, 55. Nanti teman-teman ambil rata-ratanya aja. Teman-teman bisa lihat setelah 10 tahun itu dia naiknya berapa persen. Kalau dia naiknya 30%, ya itu sudah oke. Kelihatannya sih dia 30% lebih sih ya. So, Ekat ini menurut saya oke, bagus, layak untuk investasi. Oke, kita lanjut lagi saham yang ketiga. Teman-teman mungkin mau lihat apa ya? BC kali ya. Saya mau kasih lihat BC deh. BC ini kalau nggak salah jagung-jagung nih ya, pangan ya. Dia masuk ke EC juga, syariah. Dia di sektor agrikultur ya. Ekat ini masuk nggak sih? Ekat ini kimia, basic industry, dia bukan syariah. Kalau ASGR ini masuk syariah. Dia jasa komputer dan perangkatnya. Oke, kita lihat dulu ya key statistiknya. Market cap 3T, oke lumayan besar dibanding yang tadi. Kemudian dividen juga bagi-bagi. 2020 ini dia bagi dividen, bagus. Terus return on equity-nya 13,6%, bagus di atas 10%. Net profit margin-nya 14%, ini juga bagus di atas 10%. So, ini adalah yang terbaik ya dibanding dengan ASGR dan Ekat. Kita langsung lihat aja grafik 5 tahunannya. Dan ternyata harganya masih cukup murah nih. Kemarin itu sempat di angka 2000-an ya. Kemudian turun, market crash di sini, kemudian naik lagi, cenderung stagnan di sini ya, di level 900, 800 sampai ke 1000. Nah, sekarang ini udah break 1000 nih ya, udah lewat 1000. Oke juga, ini layak juga untuk dikoleksi. Kalau harganya 1000 berarti teman-teman untuk nyicil satu lot itu butuh 100 ribuan. Masih oke lah ya, cocok sih buat nabung.
Apalagi dia bagi-bagi dividen. Sama sih Ekat juga 129.000 untuk beli satu lot. ASGR ini lebih murah ya, 74.000 untuk beli satu lot. Lanjut lagi lah ya, satu lagi yang terakhir CLPI. CLPI ini Color Park Indonesia kalau nggak salah. Nah, iya benar. Perdagangan besar barang produksi, masuk indeks syariah. Oke, statistik. Market cap 200 miliar, kecil. Dividen, bagi-bagi dividen, oke. 2020 ini bagi dividen. Terus return on equity-nya 7%, ini di bawah standar. Net profit margin-nya juga 6%. Relatif lebih kecil lah ya daripada standar saya, biasanya 10%. Kita coba lihat grafiknya. Oke, grafiknya cukup membingungkan ya. Memang downtrend, sempat turun market crash, tapi sekarang sudah balik lagi ke harga sebelum COVID ya, di sekitar 700-an. Oke, financial-nya kita lihat EPS-nya. EPS-nya positif ya. Positif. Terus mundur lagi, positif juga 2012 sampai 2009 juga masih positif. Oke sih, bagus sih ini. EPS-nya dapat terus ya. Tiap tahun nggak pernah rugi. Ya, ini teman-teman bisa juga jadikan watchlist ya. Saya rasa sih teman-teman bisa pantau aja sih emiten-emiten ini. Teman-teman pantau kira-kira yang mana yang bisnisnya teman-teman ngerti. Teman-teman hitung juga harga wajarnya. Kemudian teman-teman cek lagi apakah pimpinan perusahaannya oke, nggak pernah kena kasus. Teman-teman bisa langsung lihat aja. Jadi kesimpulannya ada 10 saham. GPRA, CLPI, ASGR, SCCO, MTLA, TSPC, Ekat, MNCN, BC, dan GGRM. Teman-teman bisa pantau, nanti teman-teman cek aja mana yang nggak membagikan dividen, itu teman-teman pertimbangkan lagi apakah oke kalau misalkan dia nggak bagi dividen di 2020 atau itu menjadi masalah. Kalau jadi masalah ya udah teman-teman nggak usah pilih ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Jadi kalau kita menggunakan screenernya Benjamin Graham, ternyata cuma ada 10 emiten saham yang lolos. Itu pun dengan catatan dividen payment streak-nya dikurangin ya, dari 20 tahun jadi 10 tahun. So, ini menarik sih, karena kita bisa lihat ya, tidak ada emiten-emiten yang super big caps di sini. Nggak ada Bank BRI, Bank BCA, nggak ada Astra. Ya mungkin aja karena pendapatan mereka turun, atau karena PBV mereka terlalu tinggi, yaitu nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Kalau teman-teman nonton video ini mungkin 2 atau 3 tahun lagi, teman-teman silahkan cek ulang apakah ada emiten-emiten saham lain yang masuk ke list ini. Barangkali kalau ada inceran teman-teman masuk ke sini, itu sudah bisa dicicil untuk investasi jangka panjang. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa video ini disclaimer on. Segala keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Please, teman-teman research lagi, cari data-data tentang emiten-emiten ini, industrinya apa, gimana cara mereka dapat bisnis, prospeknya gimana. Nah, itu penting banget. Itu yang harus jadi PR untuk teman-teman semua. Ya, jadi sebelum beli, pastikan teman-teman udah yakin. Karena kita investasikan duit ke situ ya. Duit itu nyarinya susah. Market akan selalu ada, tapi duit belum tentu selalu ada. Oke? Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.